Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori konsumsi konvensional. Konsumsi yang dimaksud lebih sering mengacu pada suatu yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan akan kebutuhan pokok, yaitu makan dan minum, tetapi konsumsi yang ada merupakan pemenuhan akan kebutuhan pokok serta untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan papan. Hal ini harus dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Jangan sampai mencapai pada besar pasak daripada tiang, yaitu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, sehingga konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang rasional dan berkonsumsi. Jangan sampai menjadi konsumen yang konsumtif. Konsumsi adalah suatu tindakan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan seorang melakukan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi nilai guna barang dan jasa, dan memperoleh kepuasan. Orang yang rasional dalam berkonsumsi akan menghemat sebagian uang yang dimilikinya untuk konsumsi dan menggunakan sisa uangnya untuk menabung. Seseorang dianggap bertindak rasional apabila mereka mempertimbangkan semua aspek dan alternatif yang memberinya utilitas paling tinggi. Perkenalkan, saya Raihan Gibran, mahasiswa semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Adapun yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai aksioma tambahan dalam teori ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Islam juga memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam mendapatkan kemuliaan atau yang biasa kita sebut dengan falah. Dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu diawasi dan juga dikontrol agar tetap berjalan sesuai dan juga seirama dengan ajaran agama Islam. Adapun tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, yang pertama yaitu kebutuhan manusia terpenuhi secara seimbang. Setelah mencapai sebuah keseimbangan, kemudian untuk mendapatkan maslahah atau kemaslahatan yang mana artinya kebaikan dan juga manfaat dengan cara menjauhi segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Kita ambil contoh ya. Yang pertama itu ada ketika seseorang akan memasuki sektor industri. Nah, tentunya orang tersebut harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya dapat berhasil dan juga mendapatkan profit serta benefit yang baik. Dan untuk mempertahankan bisnisnya tersebut, orang itu juga harus mempertimbangkan segala hal yang mungkin dapat membuat bisnisnya bangkrut. Misalkan, ya kita ambil contoh, dengan mengeluarkan atau memecat beberapa karyawan yang dinilai tidak kompeten atau melakukan beberapa kecurangan seperti korupsi. Dan juga kita harus mempertahankan pegawai dengan etikat yang baik atau pekerja keras agar bisnis kita dapat berkembang dan juga makmur di masa yang akan datang. Dan tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai falah, yang mana falah ini hanya dapat diperoleh apabila ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau kafah. Nah, kafah yang dimaksudkan di sini yaitu memberikan tuntunan kepada seluruh aspek kehidupan, baik itu manusia terhadap Tuhan maupun manusia terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia harus menyadari hakikat keberadaan kita di dunia seperti mengapa kita diciptakan. Yang tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat sukses dalam kehidupan kita mengikuti ajaran dan juga arahan oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di depan dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu yang pertama, kelangsungan hidup, yang kedua adalah kebebasan berkeinginan, yang ketiga, kekuatan dan kehormatan. Sedang untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, yaitu yang pertama, kesejahteraan abadi, yang kedua adalah kemuliaan abadi, dan yang ketiga adalah pengetahuan abadi, yang mana bebas dari segala kebodohan. Tujuan akhir dari ekonomi Islam sama dengan tujuan akhir dari syariat Islam, atau yang bisa kita sebut dengan maqasid al-syariah. Nah, tujuannya yaitu mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dalam suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Adapun maqasid al-syariah yang saya sebutkan tadi yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia dengan terpeliharanya 5 kemaslahatan,
yaitu yang pertama ada agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan juga harta kekayaan. Nah, 5 kemaslahatan ini merupakan dasar untuk keberlangsungan hidup yang baik dan terhormat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri perihal preferensi dan prioritas ekonomi Islam. Arti preferensi artinya suatu pilihan yang kita suka atau tidak pada suatu barang, jasa, atau produk. Pengertian prioritas konsumsi. Pengertian prioritas adalah sesuatu yang kita utamakan, kita dahulukan, sedangkan pengertian dari konsumsi adalah sesuatu barang atau produk yang kita gunakan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengertian dari prioritas konsumsi adalah suatu barang yang kita utamakan, kita pakai, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Preferensi itu terbagi menjadi 2, yaitu pertama, preferensi konvensional dan preferensi Islam. Baik, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi internal dalam preferensi konsumsi. Pertama yaitu keimanan, kedua latar belakang pendidikan, dan yang terakhir keluarga. Terus untuk faktor eksternalnya yaitu lingkungan, baik itu lingkungan sejawat atau lingkungan yang langsung dunia nyata ataupun lingkungan dalam media sosial. Faktor eksternal lingkungan sejawat itu apa sih artinya? Artinya yaitu lingkungan yang dimana kalian itu sering banget ketemu orang itu, seperti teman bermain, tetangga, teman sekolah, teman pekerjaan. Nah, itu udah masuk dalam kategori lingkungan sejawat. Sedangkan faktor eksternal yang dari media sosial itu ya seperti kita kan udah punya Instagram. Nah, itu lingkungan yang di dunia media sosial gitu. Jadi beda dengan lingkungan sejawat. Selanjutnya yaitu kita bahas kembali tentang preferensi ekonomi Islam. Nah, preferensi ekonomi Islam ini harus memiliki konsisten prioritas. Artinya memilih barang itu untuk keseharian itu harus ada tahapan. Adapun tahapannya yaitu daruriyah atau kebutuhan primer, tahapan hajiyah, dan yang terakhir adalah tahapan tahsiniyah. Jadi kesimpulan dari preferensi Islam ini adalah bukan hanya untuk mencari utility atau kepuasan, tapi juga untuk mencari kemaslahatan bersama. Karena kepuasan atau keuntungan semata itu hanya menuruti hawa nafsu atau cenderung kepada hawa nafsu semata yang pasti perihal duniawi. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada diri saya sebagai moderator. Terima kasih kepada ibu dosen yang telah membimbing kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menonton video ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian materi, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri dan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.